Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan teori implementasi kebijakan harian tahun 1981 tentang analisis kebijakan yang diimplementasikan dengan pendekatan bottom up. Perkenalkan, nama saya Tri Sojumino, mahasiswa doktoral Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang saat ini sedang menyelesaikan program doktoral di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Terkait dengan kebijakan implementasi kebijakan ini merupakan suatu tugas perkuliahan dengan mata kuliah analisis dan implementasi kebijakan pemerintah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Cahyo Suprayogo, MSI. Baik rekan-rekan, terkait dengan analisis implementasi kebijakan yang berbasis bottom up, seorang yang merupakan pencetus teori ini adalah Benny Hare. Mereka adalah akademisi yang berasal dari Swedia dan bersama rekan-rekannya seperti Porter dan Hall, mereka mengembangkan teori implementasi kebijakan dengan berbasis pendekatan bottom up. Nah, dalam teori implementasi kebijakan sudah banyak sekali teori-teori yang sudah dicetuskan seperti yang dilakukan oleh Pressman and Wildavsky tahun 73, Verbeter dan Farhan tahun 75, kemudian Bardar dan Sebetzer dan Messiman tahun 79, Messiman dan Sebetzer tahun 83, dan ini merupakan bagian dari teori-teori top down. Nah, selain teori top down, ada juga teori yang berbasis dengan hybrid teori seperti yang dilakukan oleh Mason and Wildavsky tahun 78, Sardanian tahun 77, Wade and Harry tahun 80, Ripley dan Franklin tahun 82, Elmore tahun 85, Sebetzer tahun 86, dan Gauguin tahun 90, serta Witt tahun 90. Nah, ini teori hybrid ini adalah memperpadukan antara teori top down dengan teori bottom up. Dan yang terakhir yang lebih mudah adalah teori bottom up yang diusung oleh Lipsky tahun 71, tahun 80, kemudian Elmore tahun 80, dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah Heron dan Porter tahun 81, Heron tahun 82, serta Heron and Hall tahun 1982. Nah, ini merupakan teori-teori implementasi kebijakan yang selama ini menjadi basis dari bagaimana implementasi kebijakan itu diterapkan di dalam suatu kebijakan pemerintah. Ada tiga tadi, saya ulangi, top down teori, hybrid teori, dan bottom up teori. Nah, latar belakang teori ini yaitu berawal dari di era tahun 70-an sampai tahun 80-an, banyak sekali muncul kritik terhadap pendekatan teori top down dalam implementasi kebijakan, yang mana teori ini dianggap tidak mampu memberikan kebijakan hingga sampai ke tingkat bawah, sehingga implementasi kebijakan itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat di tingkat bawah. Nah, dengan adanya kritik tersebut, maka akhirnya menawarkan pendekatan bottom up yang lebih memperhatikan pada pelaku di lapangan, yaitu level birokrat, dengan menekankan pentingnya jaringan pelaksana kebijakan yang ada di bawah, dengan memberikan struktur jaringan pelaksana keleluasaan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Nah, dalam teori Harian tahun 81 ini, pendekatan bottom up itu fokus pada pelaksanaan kebijakan, bukan hanya perumus kebijakan. Jadi, bagaimana kebijakan itu dilakukan, diambil, atau diusulkan oleh pelaksana kebijakan di tingkat bawah. Jadi pelaksana kebijakan di tingkat bawah ini merumuskan, kemudian mengusulkan kepada pelaksana kebijakan yang di atas pelaksana kebijakan di tingkat bawah tersebut. Terus yang kedua, bahwa kebijakan ini tidak hanya diturunkan, tetapi dilakukan secara negosiasi dan diadaptasikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Jadi tidak hanya sekedar melaksanakan pemerintah dari atas, tapi melainkan dilakukan secara akomodatif terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat atau pelaksana yang ada di tingkat bawah. Dan yang ketiga adalah bahwa implementasi ini
merupakan proses interaksi antar aktor yang kompleks. Kenapa? Karena di tingkat bawah, di lapangan, aktor-aktor yang ada di lapangan dalam menerapkan implementasi kebijakan tersebut itu sangat banyak yang saling beririsan kepentingan, sehingga proses interaksi antar aktor ini akan menjadi lebih kompleks. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan semua, bahwa konsep kunci dari teori bottom up ini adalah yang pertama adalah jaringan aktor lokal, yang mana implementasi ini harus melibatkan aktor lokal seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, LSM, masyarakat, kemudian tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya. Nah, ini merupakan suatu aktor lokal yang akan memberikan masukan-masukan yang baik bagi pengambil kebijakan yang lebih di atasnya. Kemudian yang kedua, konsep kuncinya yaitu terkait dengan struktur implementasi, bahwa struktur informal dan formal yang terbentuk dalam praktik pelaksanaan ini harus betul-betul menjadi suatu struktur yang diperhatikan. Bukan hanya struktur formal, tapi informal pun harus menjadi faktor yang harus betul-betul diperhatikan, harus betul-betul didengarkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah diskresi, bahwa dalam kebijakan yang diambil di tingkat bawah banyak sekali hal-hal yang akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, pelaksana di lapangan harus memiliki kekuasaan untuk menerjemahkan kebijakan yang sudah disepakati tersebut, sehingga butuh diskresi yang harus dilakukan dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Nah, contoh-contoh implementasi kebijakan bottom up, misalkan yang ada di kita saat ini adalah misalkan dengan adanya komite sekolah. Dalam kebijakan pendidikan dibentuklah komite sekolah yang dimana kolaborasi antara komite sekolah dan orang tua ini dengan sekolah dan dengan tenaga pengajar ini akan membentuk struktur implementasi yang berbeda di tiap daerah. Tentunya misalkan di wilayah kota dengan wilayah pedesaan, wilayah yang ada misalkan di wilayah kampungan tentu akan berbeda, sehingga dalam prakteknya guru dan kepala sekolah harus mampu menafsirkan kebijakan pusat berdasarkan kondisi lokal dengan berdasarkan masukan-masukan dari komite sekolah atau orang tua siswa yang ada di wilayah masing-masing. Nah, contoh kedua misalkan dengan kegiatan perencanaan pembangunan desa, yaitu musrembang. Nah, musrembang ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari musrembang di tingkat kelurahan, musrembang di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi, sampai dengan di tingkat nasional. Nah, dalam prosesnya ini, musrembang melibatkan partisipasi setiap masyarakat, khususnya masyarakat yang paling bawah, itu dimulai dari masyarakat desa atau kelurahan dalam menentukan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah mereka. Nah, selain itu juga selain masyarakat desa, komponen-komponen organisasi desa seperti Badan Permusyawaratan Desa, BPD, perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, ini juga sangat berperan dalam menyalurkan aspirasi mereka, sehingga usulan-usulan yang dibentuk dari masyarakat desa ini bisa menjadi suatu usulan kegiatan yang diterima, diusulkan. Walaupun mungkin tidak semua kegiatan bisa diterima, tapi mungkin sebagian besar dari usulan-usulan ini bisa menjadi suatu hal yang masukan bagi pemerintah yang ada di atasnya. Nah, selain itu mungkin termasuk juga pembangunan wilayah berbasis komunitas, pendekatan bottom up, juga pembangunan wilayah, mereka keterlibatan masyarakat lokal dalam mengidentifikasi permasalahan dan merancang solusi inovatif di wilayah mereka. Walaupun mungkin pemerintah tetap berperan dalam penyediaan pedoman dan dukungan, tapi masyarakat merupakan aktor utama dalam penggerak pembangunan di tingkat lokal. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam sebuah kebijakan ada kelebihan, ada kekurangan, ada hal yang perlu diperbaiki dengan teori-teori yang lain. Nah, kita lihat dari teori Hayen ini bahwa kelebihan-kelebihan pendekatan ini lebih realistis terhadap kompleksitas yang terjadi di lapangan. Jadi, mengapa dia lebih realistis? Karena memang permasalahan yang ada, yang diambil itu merupakan masukan dari masyarakat yang ada di lapangan, yang masyarakat bawah yang merupakan
dasar dari teori bottom up ini. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah dapat memberikan ruang pada inisiatif lokal, bahwa permasalahan-permasalahan di lokal bisa dijadikan suatu inisiatif untuk bagaimana cara implementasi kebijakan itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah teori ini mengakui peran penting aktor non pemerintah, bahwa keberadaan misalkan LSM, keberadaan tokoh-tokoh masyarakat, keberadaan pimpinan-pimpinan organisasi di tingkat masyarakat desa atau di tingkat masyarakat yang paling bawah ini diakui, sebab dalam teori Hayon ini usulan-usulan dari masyarakat inilah yang menjadi dasar dari suatu implementasi kebijakan yang akan dilakukan. Nah, ada juga kelemahan dan kritik terhadap teori Hayon ini. Yang pertama, bahwa teori ini kurang menekankan pada struktur formal dan kendala hukum. Jadi yang dimaksudkan dengan struktur formal ada bahwa ada struktur-struktur informal tadi seperti LSM, kemudian faktor masyarakat, tokoh masyarakat yang tidak merupakan struktur formal dalam pemerintahan, itu menjadi salah satu kunci, sehingga struktur formal ini kurang terperhatikan dalam usulan-usulan tersebut. Nah, serta tadi itu karena struktur formal ini tidak terlalu diperhatikan, maka akan memungkinkan adanya kendala hukum dalam pengambilan kebijakan tersebut. Sehingga dalam melaksanakan teori Hayon ini harus benar-benar betul-betul diperhatikan betul tata cara sehingga tidak melanggar dari peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, kritik terhadap teori Hayon ini adalah risiko terjadinya fragmentasi kebijakan, bahwa kebijakan yang akan diambil itu bisa terjadi fragmentasi, bisa menjadi sepotong-sepotong. Kenapa? Karena banyak usulan sekali yang dibawa yang akan diterima menjadi suatu implementasi kebijakan, dan dalam pelaksanaannya pun implementasi itu akan dilaksanakan secara berbeda-beda, sehingga terjadi fragmentasi dalam kebijakan tersebut. Nah, ini kritik yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa teori Hayon ini memiliki tingkat kesulitan dalam mengevaluasi kinerja. Karena jika tiap kebijakan implementasi berbeda-beda di tiap wilayah, maka tentunya untuk mengevaluasi ini tidak ada terjadi keseragaman, dan ini mempersulit dalam mengevaluasi tentang keberhasilan atau evaluasi kinerja dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Nah, kami coba membuat ringkasan terkait dengan teori Hayon 81, bahwa ada kurang lebih sekitar 12 hal yang menjadi ringkasan dari kegiatan tersebut. Yang pertama terkait dengan pendekatan, bahwa secara pendekatan teori Hayon ini adalah pendekatan dilakukan secara bottom up, dari bawah ke atas. Kemudian yang kedua, fokus utama adalah aktor pelaksana di lapangan, yaitu masyarakat tadi, masyarakat di tingkat yang paling bawah, ini merupakan faktor kunci. Kemudian terkait dengan struktur implementasi, bahwa teori ini lebih mengutamakan jaringan pelaku formal dan informal di tingkat lokal. Jadi bukan hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat lokal pun menjadi bagian dari struktur implementasi tersebut. Nah, kemudian terkait dengan pemerintah pusat, peran pemerintah pusat, maka pemerintah pusat ini merupakan hanya perumus kebijakan awal, bukan pengendali penuh dari implementasi. Jadi saat pemerintah pusat sudah melakukan suatu kebijakan, maka implementasi itu di lapangan akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di tingkat lokal. Kemudian yang kelima yaitu peran pelaksana lapangan, bahwa dalam melaksanakan teori Hayon ini, pelaksana lapangan, penerjemah, penafsir, dan adaptor ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Tidak bisa menggunakan penafsir atau adaptor yang mungkin di daerah lain atau di daerah yang lebih tinggi, karena dia akan menyesuaikan dengan kondisi lokal yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian diskresi, keleluasaan. Tingkat diskresi yang tinggi merupakan suatu kelebihan dari teori Hayon, sehingga pelaksana memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan yang sudah diputuskan di tingkat pusat untuk diterapkan di tingkat lokal. Selanjutnya adalah proses implementasi, dan kami menyimpulkan bahwa proses implementasi di teori Hayon ini sangat interaktif dan kontekstual, sehingga terjadi suatu negosiator
negosiasi yang dilakukan oleh negosiator dan aktor-aktor lokal dalam melaksanakan proses implementasi tersebut dan melibatkan banyak pihak sehingga terjadi interaktif dan kontekstual lebih dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Nah, siapa contoh-contoh aktor lokal tersebut? Yaitu seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sekolah, rumah sakit, organisasi, LPM, masyarakat, tokoh masyarakat, dan ini sangat menjadi penentu dalam pelaksanaan teori Heren. Kemudian kelebihan teori yang pertama realistis, fleksibel, akomodatif terhadap kondisi lokal. Jadi lebih mendengarkan, lebih mengambil isu-isu lokal dalam melaksanakan proses implementasi kebijakan yang ada. Nah, kekurangannya tadi sudah kita bicara sebelumnya bahwa teori kurang dikontrol, berisiko fragmentasi perbedaan yang berbeda-beda, kemudian evaluasi yang tidak seragam, serta tadi ada faktor hukum yang perlu diperhatikan. Dan relevansi dengan saat ini adalah sangat tinggi dalam konteks desentralisasi dan kebijakan kolaborasi. Dengan adanya desentralisasi yang kita ambil sekarang dengan otonomi daerah, ini sangat berrelevansi terhadap teori harian ini, sehingga kebijakan yang muncul itu menjadi kebijakan yang sangat kolaboratif antara aktor-aktor di tingkat bawah dengan aktor-aktor yang ada di tingkat atas. Simpulan bahwa teori harian ini menekankan kebijakan berubah ketika diimplementasikan. Jadi ada kemungkinan kebijakan tersebut bisa diubah, diimplementasikan di lapangan karena akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lokal. Kemudian yang kedua, aktor lapangan bukan sekedar pelaksana, tapi juga penafsir dan dapat menjadi pengubah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh di tingkat pusat. Dan yang ketiga, bottom up memberikan pemahaman lebih menyeluruh terhadap dinamika implementasi yang ada di masyarakat, menyesuaikan kondisi dan lingkungan serta budaya yang ada di masyarakat tertentu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang berkurang dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam memahami teori Heren tahun 81 sebagai suatu teori yang memberikan pendekatan bottom up dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.